feeling ini kan memiliki, potensi gitu ya, dan juga karakter yang kuat gitu ya, dalam hal segi emosi dan juga perasaannya. Nah itu berefek ataupun berkorelasi nggak sih so far terkait, cara pandang dia terhadap uang? Karena orang feeling berorientasi pada orang, maka uang itu jadi jalan bagi dia untuk, bersosialisasi. Uang itu jadi jembatan ia berinteraksi. Dan tentu yang diinginkan namanya feeling, interaksi melalui uang yang membuat dia nyaman. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Steven Genetik Indonesia. Bersama dengan Steven, temukan versi terbaikmu. Oke, bersama dengan aku kali ini Nadia di podcast Steven Genetik Indonesia dan kita akan membahas dan juga bincang-bincang soal konsep Steven dan juga pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Bersama dengan kita ada Sulfur Harisanus. Baik. Nah, pada episode kali ini kita akan bahas dan juga bincang-bincang soal bagaimana cara pandang setiap kecerdasan terhadap uang dan juga bagaimana tips dan trik dalam hal pengelolaan keuangan dari masing-masing mesin kecerdasan. Nah, pada episode kali ini kita akan bahas terkait mesin kecerdasan feeling. Nah, buat teman-teman yang mesin kecerdasan feeling, simak sampai habis ya. Oke. Oke, Silver, berkaitan dengan cara pandang, mesin kecerdasan feeling terhadap uang. Nah, feeling ini kan memiliki, potensi gitu ya, dan juga karakter yang kuat gitu ya, dalam hal segi emosi dan juga perasaannya. Nah, itu berefek ataupun berkorelasi nggak sih so far terkait, cara pandang dia terhadap uang? Apakah, ada pengaruhnya ataupun korelasinya terhadap potensinya tersebut so far? Ya, karena orang feeling berorientasi pada orang, maka uang itu jadi jalan bagi dia untuk, bersosialisasi. Uang itu jadi jembatan ia berinteraksi. Dan tentu yang diinginkan namanya feeling, interaksi melalui uang yang membuat dia nyaman. Oke. Makanya orang feeling introvert, punya karakter bagaimana uang ini bisa menyenangkan orang-orang di sekelilingnya, menyenangkan pengikutnya, menyenangkan, pasangan dan anak-anaknya. Maka orang feeling ketika mendapatkan uang dia cenderung akan menjadi seperti juragan. Jadi orang tuh ngelihat, dia itu orang yang uangnya banyak, melimpah, artinya ketika temannya, minta, traktir, saya dong, dia dengan senang hati traktir. "Oh bayarin ini dong," dia bayarin. Padahal pada saat sebenarnya uangnya nggak banyak-banyak banget. Tapi bagi orang feeling, introvert dia menjadi seperti juragan karena dia ingin menyenangkan orang-orang yang, ia cintai dan uang ini menjadi jalan. Orang itu mendekat kepadanya. Jadi kan ada istilah orang bisa, dibayar melalui uang, dibayar melalui transaksi ekonomi. Nah, itulah cara feeling mendapatkan, orang dan itu sudah biasa kan dalam konteks, bisnis misalkan ada namanya biaya entertainment. Nah, orang feeling itu senang mengentertain orang, dengan uang jadi juragan, terutama feeling introvert. Sedangkan feeling extrovert, dia pingin punya banyak uang supaya hidupnya nggak ribet, gitu kan. Hingga dia uang itu jadi jalan dia ketika dia punya keinginan yang membuat dia nyaman, senang. Dengan adanya uang itu bisa cepat terlaksana, gitu kan. Maka ketika dia punya uang, keinginannya udah banyak di kepalanya, maka uang itu cepat habis. Dan beli ini beli ini beli ini beli ini karena, seketika dapat uang, seketika juga habis, gitu kan. Atau bagi feeling ekstrovert yang visioner, justru dia orang yang punya nyali yang besar terhadap uang. Artinya kalau dia punya visi, menjadi investor misalkan, bagi dia uang 1 miliar diinvestasikan semuanya, uang 10 miliar diinvestasikan semuanya. Karena orang feeling itu orang yang bernyali kuat
dengan visinya itu saya bisa mendapatkan hal yang lebih besar dari investasi saya. Maka, secara instan dia keluarkan uang itu. Walaupun di kemudian hari ternyata zonk investasinya atau dia sudah ngajak teman-temannya untuk berinvestasi, ternyata investasinya bodong, akhirnya dia yang menanggung resikonya, karena ngajakin teman-temannya. Tapi itulah, karakter, feeling ketika mereka berinteraksi dengan uang yang jadi jembatan dia menguatkan relasi dengan orang-orang yang ia cintai di sekelilingnya. Oke, menarik banget ya pembahasan kita kali ini. Nah, ini so far ada jadi ingat nih ya, ada temen, saya gitu ya yang feeling introvert gitu. Dia tuh sempet, curhat dan juga tanya kepada saya, "Gimana sih cara feeling introvert itu dalam hal mengatur keuangan?" Karena, dia ngerasa tadi sifat juragannya itu, intinya yang membuat ternyata pengeluarannya ini jadi berlebih gitu ya. Berlebih untuk karena ingin traktir orang lain, traktir temen dan sebagainya. Sehingga ternyata lama-kelamaan pengeluarannya itu setelah dihitung-hitung gitu ya, Iya. pengeluarannya itu habis hanya untuk itu gitu. Nah, ada nggak sih, so far terkait tips tertentu yang bisa dilakukan, untuk feeling introvert ini tentunya agar dia juga bisa manage keuangannya dengan baik kayak gitu. Ya oke boleh mungkin untuk, nraktir orang gitu ya, untuk nraktir orang tapi, itu juga kalau misalnya nggak di-manage gitu kan, khawatirnya dia juga akan berdampak pada, keuangan dia seperti itu. Ada nggak sih so far tips khususnya? Jadi sebenarnya kan feeling ini orang yang secara alami itu senang berinteraksi dengan orang dan uang itu tersimpan dalam kantong setiap orang. Setiap orang punya rekening, setiap orang punya dompet, setiap orang punya saku. Nah, feeling ini kan punya kemampuan untuk mempengaruhi orang, meyakinkan orang supaya sifat juragannya tidak menghabiskan uangnya sendiri. Maka dia bikinlah komunitas. Yang komunitas itu punya visi bersama, gerakan bersama. Yang gerakan itu si feelingnya ini yang pertama kali memberikan keteladanan. Nih uang saya keluarin. Ayo uang kalian juga keluarin. Nah, akhirnya kan dia terhimpun banyak uang. Entah bentuknya bisnis, entah itu bentuknya NGO, entah itu bentuknya komunitas, apapun saja. Sehingga orang melihat dia yang akan muncul kan sebagai seorang pemimpinnya, leadernya, karena dia ngajak, dia memperkasai, dia meyakinkan, dan dia juga membuktikan dia mengeluarkan uangnya. Nah, feeling yang, belum bisa membaca potensi terbaiknya seperti itu, akhirnya ada seperti teman Mbak Nadia, uangnya wah habis boncos untuk menraktir teman-temannya. Itu yang sehingga terjadi padahal dia punya kekuatan untuk menggerakkan uang yang dimiliki oleh banyak orang. Eee, Menarik ya. Jadi manfaatkanlah potensi kalian buat teman-teman yang feeling untuk bisa melarang orang-orang lain gitu ya. Terkait gimana, tadi untuk orang lain juga bisa support gitu ya dalam hal saya komunitasnya tersebut untuk membiayai juga komunitasnya tersebut. Jadi nggak cuma feeling aja yang berkorban untuk, istilahnya mentraktir yang lainnya dan juga membiayai, teman-teman satu komunitasnya itu. Nah, balik lagi ke tadi untuk feeling introvert ya. Nah, ini untuk feeling extrovert ini juga relate banget nih, buat aku pribadi nih karena aku feeling extrovert juga. Dan emang tadi yang disampaikan Sulfur itu banyak benernya ya. Karena, aku ngerasa kalau memang feeling extrovert ini memang tadi, jadi dia ingin punya banyak uang itu agar dia itu bisa memperoleh ataupun sehingga keinginan-keinginan dia itu bisa terwujudkan dalam hal instan kayak gitu. Dan itu, sering juga tadi juga disebutkan juga kalau feeling extrovert itu dia punya nyali yang besar dan itu tapi jadi apa ya, nyali besar tersebut bisa jadi zonk ketika si feeling ini tidak bisa untuk, istilahnya mengukur gitu ya, mengukur apa yang dia keluarkan, apa yang dia investasikan, itu, di hal-hal yang benar-benar profitable gitu. Nah, eee, menurut Solver gitu ya, apa sih yang bisa dilakukan ataupun, apa yang perlu
diperhatikan gitu ya, untuk orang feeling extrovert ini biar dia itu juga bisa aman gitu ya dalam segi finansialnya dan juga mungkin dia tidak terjebak kepada hal-hal yang bersifat pemikiran dia yang bersifat instan tersebut gitu ya, terhadap keuangannya gitu so far. Justru kekuatan orang feeling kembali lagi karena dia orang yang, mampu melihat, kehebatan, kemampuan orang-orang sekelilingnya, karena dia pemerhati orang. Sehingga dalam konteks pengelolaan keuangan justru dia bisa punya partner seorang yang memang ahli keuangan, yang, dia mempercayakan uangnya itu kepada dia. Dia, bekerja sama dalam hal keuangan kepada orang yang tepat. Nah, itu kan salah satu, kecerdasan dalam, orang membangun, literasi keuangan, mencari partner. Nah, orang feeling kan punya kemampuan itu dan itu yang mesti ia pakai. Sehingga penyali besarnya, dengan resources, dengan sumber daya uang di tangannya itu dikerjasamakan kepada orang yang, dia ketahui, kapasitasnya, ketahui, karakternya, itu yang, bisa dilakukan oleh orang feeling. Karena memang, kan ada adagium, uang itu, katakanlah, tidak tergantung, tidak ada jenis kelaminnya. Itu artinya apa? Orang tuh bisa, buta mata ya, buta hati ketika sudah berketemu dengan uang. Nah, orang feeling mesti punya indera yang lebih tajam untuk melihat, saya harus kerja sama uang dengan siapa gitu, ya seperti itu. Oke, jadi perlu juga memperhatikan, mencari partner yang tepat untuk bisa membantu gitu ya, dalam hal mengatur keuangan sendiri dan buat feeling nih, yang banyak perlu diperhatikan juga karena dia tuh nggak mau ribet gitu ya. Yang mau ribet ya, Orang ya, yang pengen instan-instan aja, juga perlu memperhatikan nih kondisi keuangan kita seperti apa, kayak gitu. Dan ini sering terjadi juga, pada saya terutama sih, kayak contoh kecilnya mungkin ya, ketika kayak misalnya dalam hal ingin membeli makanan gitu ya, dia ingin kadang suka misalnya lagi kurang mood untuk pergi keluar seperti itu, terus dia memanfaatkan cara instan dengan, misalnya membeli di GoFood ataupun, di ojek online seperti itu. Sehingga, justru itu kan jadi, apa ya, pengeluarannya jadi makin bertambah, Mbak, ya, dibandingkan dengan kita, kalau misalnya kita pergi keluar sendiri kayak gitu, ataupun mungkin memasak sendiri. Nah, itu karena pikiran-pikiran yang instan tersebut gitu ya, dan nggak mau ribet jadinya menyebabkan jadi ternyata setelah dihitung-hitung, wah, pengeluarannya ternyata, banyak, apa ya, terkurangi dari hal-hal tersebut gitu, yang seharusnya bisa dikontrol. Nah, menarik banget tuh untuk pembahasan kita kali ini seputar mesin kecerdasan feeling, dan buat teman-teman yang bermesin kecerdasan feeling, perhatikan lagi untuk kita bagaimana cara mengatur keuangan agar tadi kita juga nggak merugikan diri kita sendiri, seperti itu. Dan buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya soal konsep Steven dan juga pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, bisa langsung aja dituliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe dan juga sebarkan podcast ini kepada orang lain di sekitar teman-teman. Dan terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan.